Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada kali ini kita dapat berjumpa kembali di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga dering salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah keliling TVRI yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk edisi kali ini kami dakwah keliling hadir di Masjid Baitus Salam, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dan tentunya pada hari ini juga telah hadir begitu banyak majelis taklim yang hadir dan juga narasumber kami pada hari ini. Dan sebelum kami memperkenalkan para majelis taklim, kita sama-sama akan menyimak mendengarkan Qori yang akan membaca tentunya pada dalam hari ini Qori'ah Haja Suryati dalam surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna
innahu kana abdan syakura. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari'ah yang membaca, kita semua yang menyimak dapat dengarkan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya begitu banyak majelis taklim yang hadir di Masjid Baitul Salam. Untuk itu kami akan mengajak Anda tentunya memperkenalkan para majelis taklim yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bunda? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, dari depan sampai ke belakang semangatnya luar biasa. Insya Allah yang paling semangat ini adalah nanti calon-calon penghuni surga. Amin. Amin yang kenceng Bu ya. Insya Allah semuanya, karena ini majelis ilmu dan ini insya Allah adalah taman-taman surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya bahwasanya kita akan membahas satu tema yang sangat baik tentunya untuk kita kaji bersama, dan kali ini kita akan membahas tema tentang sholat. Tentunya bersama narasumber kami yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir Ustazah Aina Masali. Ustazah boleh berdiri Ustazah. Boleh mikrofonnya Bunda? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. makin cantik Ustazah kita satu ini. Amin. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walafiat, sehat. tak kurang suatu apa. Alhamdulillah, itu yang penting Bunda ya. Yang penting sehat Penting dulu dan begitu pokok. Ustazah. Itu penting dan pokok. Dan Ustazah hari ini kita akan membahas tema yang paling pokok dan paling penting Ustazah. Yang terjadi di bulan Yang Rajab. terjadi di bulan Rajab pastinya. Dan kenapa paling penting? Karena ibadah ini adalah ibadah yang pertama kali nantinya dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan. Ibadah apa itu Bunda? Betul sekali, ibadah sholat. Tentunya hari ini Ustazah kita akan membahas tentang sholat. Insya Allah. Tafadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Daun salam, daun katu. Yang jawab salam, insya Allah ahli sorga nomor 1. Selama hidup dak kalau buntu. Karena orang sholat rezekinya Allah yang ngatur. Betul apa benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nusur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dan kita semuanya dari godaan setan, laknatullah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, setiap kali saya memulai tausiah selalu saya tekankan, karena ini zaman now, sudah ada undang-undang ujar kebencian. Jadi salah satunya kalau kita menyebut kalimat yang rada-rada negatif seperti kalimat setan, ya Bu? Itu pada saat kita menyebut kalimat itu, ya, turut macam aku. Kalau idak ke pucuk, ke bawah. Paham? Jangan ibu-ibu nyebut kalimat setan, ibu-ibu ngawasi gayaku. Payah begawo saya nyak jakok masang bodak 4 lapis. Keluar. Aku berlindung kepada Allah dan kita semuanya dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Baik, lagi Maha Penyayang. Allah sangat kasih, yang kasihnya ndak pilih kasih. Allah sangat sayang, yang sayangnya ndak pernah hilang. Sesungguhnya, pastinya setan, pejem ke mata ya. Jadi tidak ngawas siapa-siapa. Tidak ada yang tersungging. Sesungguhnya setan tidak akan pernah bisa menguasai, menjerumuskan dua golongan. Satu, yang betul-betul beriman. Yang kedua, yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita semua beriman, kita semua berserah diri dengan Allah. Tapi imannya Masya Allah, kita manusia biasa. Al-insan makhluk khoto' wan nisyan. Manusia penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Lupa, lali, mak kong api-api kok mak ngingok lagi. Nak dikuceli dulu kacamata iko. Kalau lagi keluarga di rumah tak ketingas, aku masuk TV. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu, para pemuka agama, para alim ulama, para ustadz ustazah, para qori dan qoriah, Bapak Ibu, para sesepuh, tokoh masyarakat. Alhamdulillah masih saya sebut tokoh, karena sekarang ini sudah banyak tokoh dimakan tokeh.
Yang sangat saya cintai Bapak Ibu selaku ketua pengurus dari berbagai macam masjid, musola, langgar, pengajian, majelis ta'lim. Wabil khusus Bapak Ibu selaku ketua dan pengurus daripada Masjid Baitus Salam. Saya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih banyak karena untuk yang kesekian kali diundang di sini, dan kepada ibu-ibu yang sudah sering saya mendengar tausiah saya, mudah-mudahan bisa memaafkan. Namanya Ibu Aina Masali. Bu, Masali. Kagak ibu balik ke rumah cerita Ibu Aina masalah. Ya, tidak punya apa-apa, apalagi yang namanya ilmu. Yang kalau orang S1, S2, alhamdulillah Ibu Aina masih S1, S-Oya. Tapi karena kewajiban untuk kita gala-gala, Bu, balik walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam mendengar tausiah tidak malek, tidak jenuh, karena ceramahnya Ibu Aina Masali yang itu-itulah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati rahimakumullah. Pertama dan paling utama, ini kewajiban pokok, kata Ustadz tadi maha penting, yaitu bersyukur. Apalagi dalam silaturahim seperti ini, Masya Allah, ini yang datang betul-betul memiliki rahmat dan nikmat, anugerah yang terpadat, terlengkap, terlazat dari Allah. Kenapa, Bu? Tidak setiap kita mendapatkan nikmat yang terlengkap, terpadat, terlazat. Kenapa saya sebut demikian? Nikmat yang telah kita peroleh, yang paling penting nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Jadi nikmat hidayat, nikmat sehat, nikmat sempat. Walaupun sehat seger-buger mak kayu ager, kalau ndak ada hidayat, walaupun rumah bucu sinilah, kesempatan ada, tapi untuk kesini, na'udzubillahi min zalik, macam-macam alasan. Sebelum lah nanyo masalah makanan. Kaget di Baitus Salam apa dia makanannya? Bu, masjid rumah Allah, bukan rumah makan palapa. Ada makanan, alhamdulillah. Dak katik makanan, ya lah nasib. Masya Allah. Baik Ustazah, tentunya kita sudah masuk di sesi promo begitu ya. Dan mudah-mudahan mungkin nanti akan lebih bertanya lagi tentang tema kita pada hari ini, tentang sholat tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak desa, hidup dari lontar.
Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkat. Tentunya masih di tema kita pada hari ini, ya, ini tentang sholat bersama Ustazah Aina Masali. Tafadhol Ustazah, lanjutkan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang kepanasan maupun yang kedinginan, mudah-mudahan tidak ada yang kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kembali kepada masalah persoalan tausiah kita, yaitu masalah sholat. Hati-hati. Rukun Islam ada 5. Seorang nenek ditanya sama cucunya, "Nek, rukun Islam ada berapa, Nek?" Nyanyi 10, kau nak nanyo-nanyo nenek. Nenek lah tua nih, lah banyak makan uya. Iya, aku tuh nak tahu Nek. Yang nomor 1 apa sih, Nek? Oh, rukun Islam ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dijawab pula sama cucunya, balonku ada 5. Nah, kau sama kacaunya. Sholat adalah perintah yang paling utama, paling penting, dan pertama sekali dipentingkan. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat sehari semalam. Yang ketiga puasa bulan Ramadan. Yang keempat zakat fitrah atau zakat Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Sekarang kita berbicara masalah sholat. Syahadatnya bagus, fasih. Ya, sebagaimana qari'ah kita tadi, Masya Allah. Saya teringat dengan Hetty Koes Endang. Begitu mendengar suara beliau melantunkan ayat suci Al-Quran tadi, apa kata Hetty Koes Endang? Merinding bulu ramaku, merinding bulu ramaku. Bulu rama, kaget nambah-nambah bulu kelek. Bapak Ibu, syahadatnya paten, hafal di luar kepala. Ya, sholatnya 5 waktu. Puasa Ramadan, Masya Allah ditambah lagi puasanya. Senin, Kemis, Yaumil Bed. Bed tempat tidur ya. Puasa bulan Rajab, puasa bulan Muharram. Pokoknya puasa wajib, puasa sunat, digawe ke gala, tak tahu yang qada Ramadannya. Lunas apa belum? Hati-hati, Ramadan sudah dekat. Kalau Ramadan tadi belum lunas, itu fidyahnya double. Kalau sampai ketemu Ramadan sekarang. Zakat fitrah, zakat harta. Oke. Naik haji, oh namanya umroh. Tobo nila berapa kali, kata kawan.
Yang umroh beberapa kali, hati-hati juga. Lihat kerabat kita, ponakan kita, ipar kita, dulu kita, sanak besan kita yang perlu dengan dana, perlu dengan biaya untuk makan, untuk pendidikan. Itu kewajiban sebagai kerabat yang terdekat untuk mereka. Apalagi kalau dia anak yatim. Sungguh malangnya yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Rukun Islam semuanya hebat, semuanya paten, semuanya bagus. Ya. Tapi kembali kepada masalah sholat. Surat Al-Mu'minun ayat 1 juz ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Jadi rukun Islam tadi, rukun iman, semuanya terasa hebat, merasa taat ibadat, karena rajin mengerjakan, tapi sholatnya amburadul, alias belum khusyuk. Dari semenjak alam akhirat pertama, yaitu alam barzah, kalau tidak lulus pertanyaannya, terutama masalah sholat, kaki masuk neraka. Waktu akhir dunia hancur. Jadi kalau lulus alam kubur, insya Allah lulus alam akhirat, alam kiamat. Ada yang mengatakan, oh sholat yang khusyuk adalah ketika sholat tidak ingat apa-apa. Bu, itu keliru juga Bu. Karena kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya sholat wong pingsan. Tapi ya sudah awam, sudah umum, yang namanya sholat itu sebelum kata Nabi, dari berwudu saja kita sudah digoda. Sama siapa? Nah, ngawasi rayaku. Seolah. Mari kita perbaiki sholat kita, karena misi sholat adalah yang dibawa oleh Rasul tanggal 18 KG dalam perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum sholat itu sudah berbondong-bondong yang namanya setan iblis datang untuk menggoda supaya sholat kita jangan khusyuk. Masuk lubang hidung anak-anak jin tuh. Nah, kadang-kadang ibu-ibu, kapan kita baru usolli, lubang hidung gatel, lubang kuping gatel, lubang mata gatel, segala lubang gatel. Ini ada hadisnya, ada hadisnya, bukan kita ngomong nyimpang. Iya. Allahu Akbar dalam hati apa? Allah Maha Besar. Mustinya si jamak wat. Tak ada baik itu. Begitu ngangkat Allahu Akbar. Nah, HP ku tadi di mana Keponjenku tadi di mana lah? Keduduk ke. Benar apa betul? Iya. Nah, itu introspeksi. Barangkali waktu berwudunya sudah ndak khusyuk, bacaannya gimana? Barangkali waktu berwudu karena merasa di dalam kamar mandi ndak ada yang ngeliat, itu busananya sembarangan. Ndak boleh, Ibu. Iya. Berwudu dengan busana yang tidak lengkap tidak boleh. Itu akhlak terhadap Allah. Ay maapi-api mau kasih ngeliat hodah. Yang tidak ngerti syukurlah. Ini bahasa RRC, bahasa rakyat Republik Cakna. Ya, bukan bahasa penamaran. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, supaya lebih khusyuk, ya, pakai doa Ali Imran surat ketiga ayat 8.
Atau dengan bahasa kita, ya Allah, aku ni nak solat, ya Allah, tolong ya Allah, jauhkanlah setan iblis sekitar aku ni, karena aku kepengen solat yang khusyuk, solat yang diterima, ya Allah. Orang terkena azab kubur itu karena 2 perkara. Pertama, solatnya tidak diterima. Tahu ibu? Bukan tidak solat. Kalau tidak solat, tidak masuk hitungan. Iya. Yang kedua, karena masalah sodako. Dia bersodako, tapi sodakonya tidak diterima. Kenapa? Karena sodakohnya tidak sesuai dengan kemampuan. Paham? Sodako yang diterima bukan semata-mata karena keikhlasan, tapi karena kemampuan. Kalau memang kita mampu ngisi celengan 10.000, ngapo masih nak 2.000? Hati-hati, orang pelit rezekinya tambah sulit, teman sahabat sangat sedikit, otaknya selalu rumit, dadanya terasa sempit, hatinya kotor berpenyakit, waktu mati mate terjelit, dalam kubur badan terjepit, ujungnya terkencit-kencit. Benar kata Nabi, kamu akan menderita lahir batin, kamu akan diazab dunia akhirat kalau kamu ketat bantat. Iya, orang ngisi celengan 50.000 semua. Kita saat itu cuman ada kemampuan 5.000. Ya enggak apa-apa, enggak usah malu-malu sama yang lain. Itulah keikhlasan. Jadi bukan keikhlasan dulu yang diutamakan, kemampuan. Zakat, kalau 1 juta berapa? 25.000. Tapi karena ndak ikhlas ngitung-ngitung, mak mana nak zakat 20.000, beras rasanya habis, minyak naik, garam muya tadi lah nak habis juga. Sudahlah, Tuhan tahu juga kita saro 20.000 belah. Nah, itu namanya ujurang kami penamaran, urang lodak, tak beriman. Bu, kepengen sholatnya khusyuk? Kepengen sholatnya khusyuk? Nah, waktu nak tidur kita ngomong sama Allah. Kalau kepengen sholatnya khusyuk, orang sholatnya khusyuk ahli ngomong sama Allah, ya Allah, siapa-siapa yang pernah ku zolimi dan menzolimiku, kalau yang menzolimiku ku anggap tidak ada sama sekali, tapi yang ku zolimi, mohon ya Allah, yang ku zolimi, yang menzolimiku, siapapun mereka, banyak sedikit dosanya, kesalahannya dengan beta, horosbah, habis beras makan gabah. Bu, sengaja tidak sengaja dia salah denganku, terang atau sembunyi atau di belakangku, aku janji ya Allah, aku maafkan sebelumnya atas kesalahan-kesalahan mereka terhadapku, karena aku ingin memiliki janji Allah. Apa janji Allah, Bu? Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa yang memaafkan kesalahan manusia di dunia ini, Allah pasti ampunkan dosa-dosanya di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Nah, kalau kepengen sholat yang khusyuk, anggaplah sholat kita itu saat dikerjakan adalah sholat yang terakhir. Sesudah kita sholat akan datang Israel. Insya Allah sholat kita khusyuk. Masya Allah. Ini kalau berbicara tentang sholat begitu ini ya, begitu penting begitu lah Ustazah ya. Karena kenapa? Karena ibadah yang setiap hari kita kerjakan dalam sehari itu ada 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Lantas kita bertanya, selama ini apakah sholat kita sudah khusyukkah? Apakah sholat kita sudah diterimakah? Nanti akan dijelaskan secara mendalam oleh Ustazah tentunya setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.
Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah, Masya Allah. Tadi sudah beberapa hal yang disampaikan tentang bagaimana cara menggapai sholat yang khusyuk. Mungkin Ustazah masih adakah untuk menggapai sholat yang khusyuk itu seperti apa? Mungkin dapat dijelaskan kepada bunda-bunda, silakan. Ya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jangan lupa untuk menggapai sholat yang khusyuk, tidak ada jalan lain selain kita menguatkan ruh. Bagaimana cara menguatkan ruh? Ada peribahasa mengatakan, ala bisa karena biasa, lancar kaji karena ulang. Jadi kita latihan. Jadi kepada saat kita sholat, bukan hanya sholat wajib yang difokuskan. Alangkah beruntungnya kalau kita mau sholat wajib, kita iringi dulu dengan sholat yang disebut dengan qobliyah ba'diyah. Hadisnya ada, Ibu. Guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Daud Daumsir, beliau mengatakan dalam salah satu hadis, beliau sampaikan, tidak ada sholat wajib sebelum diawali dengan sholat sunnah. Jadi 5 waktu itu ada semua, Bu, sunatnya. Tapi ada yang disebut dengan qobliyah, ada yang disebut dengan sunat saja. Yang sunat saja itu subuh dengan asar. Seperti maghrib, itu banyak yang tidak melaksanakan qobliyah maghrib. Alasannya hadisnya dhaif, maudhu, lemah. Tapi alhamdulillah Ibu, pada saatnya sholat maghrib awal waktu di SPIAIN dulu, guru saya menerangkan, silahkan saja. Walaupun banyak ndak make, kita make. Namanya qobliyah maghrib. Kenapa disebut qobliyah? Karena sesudah maghrib ada sunat juga, namanya ba'diyah maghrib. Untuk apa sholat? Masya Allah. Walaupun itu sunat-sunat, menguatkan ruh. Ruh ini kalau tidak dikuatkan, ibu-ibu, tidak bisa dipaksa. Sholat duha bukan main malesnya. Kenapa? Karena capek. Habis sholat subuh, kadang-kadang belum subuh kan kita udah bangun, Bu. Halo? Kita udah bangun kan? Bangun apa dibangunkan? Apa sih yang bangun? Melek mato. Ngeres aja pikirannya. Pada saatnya mau sholat duha, ya kita males karena capek. Nggak berhenti-berhenti. Yang namanya gawe dapur, sumur, kasur. Tapi kita ingat dengan firman Allah, ingat dengan hadis Rasul. Tidak ada amal soleh walaupun sedikit
seperti setetes air di tengah samudra yang lepas dari pahala Allah. Maungkah? Jadi walaupun amal soleh kita sedikit, pahalanya tetap ada. Tapi saat kita sholat, saat kita ibadat, saat kita beramal soleh, kita jangan ingat pahala ibu. Nanti kita salah niat. Dan niatnya bukan lagi karena Allah, tapi lillahi manusia, lillahi pahala, lillahi sorga. Masalah sorga ndak usah ragu-ragu. Iya, kita kan tahu. Siapa ingin ke sorga, pintu selalu terbuka. Walaupun kita lah tua, bercanda dengan pasangan kita, ora apa-apa. Jadi pada saat kita tedok duluan, suami kita datang kemudian, sebelum dia merebahkan diri, kita duluan nyanyi bu, nyindir suami, jawil dikit, ora apa-apa. Siapa ingin ke sorga, pintu selalu terbuka. Loh kok ketawa? Ini ada hadisnya, istri yang minta duluan. Halo Bu, istri yang minta duluan, maka nanti di sana pilih pintu surga mana yang dia suka. Paham? Iya. Tahu. Ya memang Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku masuk surga kecuali saya mahaga, kecuali nek tak galak, nek tanda, yang ogah, yang gak mau. Ya bu, awas, sengaja meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja 80 macam siksa. Satu macam siksa 80 tahun dalam neraka. Sengaja meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja, sehat, sempat, tapi tidak niat untuk sholat 6.400 tahun dalam neraka. Mau bu masuk neraka? Alhamdulillah, yang tidak jawab berarti mau. Mudah-mudahan kita semua wanita-wanita soleha yang hakiki, sehingga bagaimanapun banyaknya urusan kita, bejibunnya pekerjaan kita, tapi sholat 5 waktu kita jihad untuk tetap utuh. Amin ya rabbal alamin. Karena ahli neraka salah satu dosanya bukan karena ndak tahajud, ndak duha, ndak puasa Senin Kemis, ndak haji, ndak umroh, tapi karena sholatnya tidak diterima alias sholatnya tidak khusyuk. Nah, supaya sholat kita khusyuk, berdoa dulu, karena doa satu kekuatan yang tidak ada tandingan. Kalau masalah godaan, masalah cobaan, masalah ujian, itu biasa. Biasa bu, tiada langit tanpa awan, tiada laut tanpa gelombang, badai dan topan, semua itu hanya ujian dan cobaan, dan kita wajib lulus. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini kalau sudah kiat-kiat sholat khusyuk, insya Allah bunda-bunda sudah paham betul ya. Selain tadi niat yang kuat begitu ya Ustazah ya, kita juga mengingat bahwa bagaimana sholat ini adalah merupakan sholat yang terakhir kita begitu. Jadi kita makin khusyuk begitu menjalankan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Baik, bunda-bunda ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Dari wajahnya kelihatan sudah penasaran, ingin bertanya ini bunda ya. Boleh saya persilakan yang ingin bertanya tadi, silakan bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Paisa dari Masjid Taklim Baitus Salam. Yang ingin saya tanyakan Ibu Ustazah, Ibu bilang tadi sholat qobliyah maghrib itu Bu ya. Ya.
Saya belum pernah dengar sesungguhnya Bu ya. Cuman saya pengen tahu Bu, tolong sebutkan dalil dan hadisnya yang sahih untuk sholat qobliyah maghrib itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya bagus, tapi sedikit ngetes kayaknya. Karena sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, tapi tidak dengan dalil, cuman artinya, ya. Artinya tadi guru saya ngasih tahu bahwa tidak ada sholat wajib sebelum diawali dengan sholat sunat. Ini punya makna juga Ibu, supaya kita pada saatnya sholat itu memang kalau dalam bahasa Palembang gati-gati. Yang lebih bagus lagi belum azan kita sudah siap-siap diri. Begitu kan? Nih. Jadi masalah katanya minta dalilnya, minta hadisnya yang sahih, ini masih tergantung kepada keyakinan masing-masing. Ya. Saya paham untuk masalah qobliyah maghrib memang tuh banyak yang ndak make. Ya, memang banyak ndak make, tapi saya make. Karena saya pernah belajar di SPIN tahun 70-an dan juga belajar Tadabbur Quran dengan guru saya. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan. Baik, artinya cukup jelas ya Bunda ya. Seperti halnya kunut begitu ya Ustazah ya, ada yang pakai dan juga ada yang mungkin tidak pakai. Baik, masih ada yang ingin bertanya, ini ada Ibu Kaslimah tadi, silakan Ibu Kaslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaro dari Majelis Taklim Masjid Al-Mulisin. Yang saya hormati Ustazah, tadi ada dua perkara yang diazab, yaitu sholat dan sodako. Ya, benar. Yang akan saya tanyakan kepada Ustazah, mohon penjelasannya sodako yang tidak sesuai dengan kemampuan. Ya. Saya belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya alhamdulillah sangat bagus ya, luar biasa. Bagaimana yang disebut dengan sodako yang tidak dalam kemampuan? Contoh, kadang-kadang kita di masjid setiap pengajian itu ada misalnya dari ketua atau pengurusnya, ibu-ibu kita diminta untuk menyumbang daripada apa itu namanya pembangunan masjid seperti kemarin-kemarin di Tanjung Lajo ya, Tanjung Lago itu. Nah, kalau bisa paling sedikit sekian, 50.000 atau misalnya. Nah, tapi karena kita pada saat itu memang kita lagi ndak ada rezeki, ya dak? Maka tidak mesti kita harus menyumbang seperti yang ditentukan. Karena kita merasa malu dengan manusia, awas loh. Kita ngomong sama teman dekat, kau ada tak duit cak 20, aku ni cuma ada 30, kita ni nak sumbangan 50, aku minjem dulu. Nah ini ndak benar. Ini namanya memaksakan diri, padahal kemampuan kita saat itu cuma 30.000. Apalagi sambil nak minjem duit koperasi pula. Iya. Hati tuh, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba, tapi Allah memberi kekayaan, kejayaan kepada orang yang suka sedekah. Sedekahnya itu tidak mesti harus banyak. Tidak mesti harus orang mampu, tapi yang mau. Iya, tidak setiap orang sedekah itu Bu karena mampu, tidak. Tapi karena mau. Makanya orang dermawan duluan masuk surga. Iya, yang duluan masuk surga siapa Ibu? Ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu dermawan. Meninggalkan urusan di rumah, meninggalkan suami mertua, meninggalkan anak tercinta, meninggalkan urusan dapur sumur kasur demi untuk kesini. Tapi niatnya apa? Mencari ampunan dan ridho Allah. Insyaallah. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya. Baik, masih ada mungkin yang ingin bertanya, dipersilakan Bunda. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah yang kami hormati, kami dari Masjid Darul Askar. Yang akan saya tanyakan, nama Hajah Sania. Yang akan saya tanyakan, karena sholat itu harus membutuhkan wudhu yang baik ya. Nah, saya akan menanyakan wudhu. Di dalam kamar mandi itu andainya ada WC ya, kan tidak boleh untuk ngambil wudhu. Tapi WC itu sudah ditutup, sudah bagus, sudah wangi. Bagaimana cara? Karena mau nambah tempat itu, maklum di kita ini tanahnya terbatas. Minta jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Ya, memang ibu-ibu, kalau kita ingat ya, yang jelas kamar mandi dengan WC itu sebagusnya dipisah. Itu kalau ada kekompakan keluarga. Terus terang Bu, saya di rumah itu kalau WC yang di belakang memang agak terpisah dan itu sesuai dengan syar'i. Kenapa? WC itu kalau kita bikin tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap kiblat. Tapi saya resek juga karena di kamar tidur saya, WC saya seperti itu, membelakangi kiblat. Untung saja sekarang kiblatnya sudah agak berubah. Tadinya begini, sekarang agak miring ke kiri. Jadi ya minta ampun lah. Makanya kita minta ampun sama Allah itu ya 100 kali sehari. Kita diperintahkan 70 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 100 kali Bu. Apalagi ini bulan Rajab, bulan ampunan Allah, berbanyak istighfar kita. Ya. Nah, jadi masalah WC tadi, yang penting selalu dibersihkan, ya, atau ditutup. Dan pada saat kita berwudu, ya, mengucap kalimat Allah, jangan kita melihat ke arah WC tadi. Iya. Jadi arah ke sana atau arah ke situ. Yang WC-nya kan di situ. Nah, ini WC, kita ngadep WC-nian. Sengaja aku berwudu. Jangan. Jadi kita belakangilah. Makanya diatur tempat WC walaupun satu kelompok mandi di situlah, di situlah. Bu. Bukan ya Bu ya. Nah, diatur tempatnya, keran untuk wudhu di mana. Kalau WC-nya di situ, ya taruh di sinilah kerannya. Jangan seperti kita kerannya di situ, tapi mata kita kelihatan jelas yang situ. Baik, cukup jelas ya Bunda ya. Baik, ada juga berpendapat ini Ustazah biasanya itu boleh berniat di luar kamar mandi atau WC. Kita masuk, berwudu, keluar lagi baru kita berdoa. Boleh. Juga seperti Lebih itu bagus. ya. Lebih bagus. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kaslima dari Majelis Taklim At-Taqwa, Kelurahan Sukabangun. Nama saya Aina. Dari Pak Jo. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, apakah benar kalau kita pergi terus-terusan ke pengajian atau ke majelis ilmu itu tidak ada apa-apanya atau tidak penting untuk diikuti? Kami mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu hadis Nabi ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wajib menuntut ilmu dari ayunan buai sampai ke liang lahat. Jadi kita hadir seperti ini majelis ilmu, majelis zikir, pahalanya Masya Allah ya, dan terucap kalau kita mengingat waktu. Pokoknya salah satu ahli sorga adalah yang rutin, rajin, ikhlas karena Allah, demi ampunan dan ridho Allah, selalu menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun.
Maka hendaklah kamu selalu menyebut mengingat aku, supaya aku selalu menyebut mengingatmu pula. Bersyukurlah kepadaku, jangan engkau ingkari nikmatku. Nah, jadi majelis salim ini adalah majelis zikir, menyebut mengingat Allah. Yang kita dapat apa Ibu? Kalau kita beribadat, kalau kita beramal soleh, ya, yang kita dapat Ibu, tidak usah mikirin, oh kalau sholat duha 2 rakaat begini, 4 rakaat begini, kalau 12 rakaat dapat surga duha, tidak usah. Yang jelas kata Nabi, saat kamu beribadat memang niatnya karena Allah, mencari ampunan dan ridho Allah. Saat kamu beramal soleh, tidak pilih-pilih orangnya, yang penting tidak salah alamat, ya Bu. Maka yang kamu dapat pertama sekali 3 macam bonus. 1, ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Tapi innamal a'malu binniyat ya. Ya. Bukannya nak ngambuk ke jilbab baru, kreditannya belum lunas. Yang kedua, imun kita. Kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kalau tadi imun, yang ketiga iman kita semakin kuat. 3 itu saja Ibu. Nanti yang lain-lain datang dewe, baik secara kilat maupun ngedek-ngedek. Masya Allah. Insya Allah ini tadi pertanyaan terakhir ya Ustazah, ini Ya, sangat jelas ya bagaimana tinggal tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Baik Itulah pemirsa, hasilnya. akhirnya tentu kita di penghujung acara untuk dakwah keliling untuk edisi kali ini kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Ustazah dan juga pada bunda-bunda yang telah hadir dan juga kepada ayahanda yang telah hadir. Dan pemirsa, tentunya di penghujung acara ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa melakukan sholat dengan baik, sholat dengan husuk, karena memang sholat ini adalah ibadah yang wajib dan yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah.